Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum memasuki pada tahap pembahasan dan penjelasan mengenai proposal bisnis yang akan kami paparkan kepada teman-teman semuanya, izinkan kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Umar selaku pengampuh mata kuliah dari manajemen proyeksi bisnis. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian. Kreatif Loka memiliki tim dan yang pertama di sini teman-teman bisa lihat yaitu Septi Hafani. Dia sebagai tim leader dari Kreatif Loka dan saya sendiri Pristi Ayu Melani sebagai tim marketingnya Kreatif Loka. Dan di sini juga ada M Bukhari sebagai tim produksinya dari Kreatif Loka dan yang terakhir ada tim teknikal yaitu M Muslim, teman-teman. Nah, teman-teman, Kreatif Loka juga sudah memiliki dari struktur tugas yang masing-masing, mulai dari leader, pemasaran, produksi, dan teknikalnya. Tentunya posisi-posisi tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan dari rencana bisnis Kreatif Loka. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas bisnis description, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di bagian slide tersebut. Kreatif Loka tersebut menghasilkan produk berupa souvenir yang mengadopsi unsur keunikan dari Kota Medan dan objek para wisatanya yang dibuat dengan hasil olahan limbah kain polyester. Deskripsi bisnis Kreatif Loka tersebut ya, kami mengangkat keunikan dari Kota Medan atau objek para wisata dengan membuat hasil olahan limbah kain itu menjadi produk yang memiliki nilai jual seperti cenderamata berupa gantungan kunci dan lukisan 3D dengan unsur budaya dan keunikan di Kota Medan. Untuk slide selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai background and problem. Di sini kita lihat ya, Medan sering banjir akibat sampah, salah satunya sampah kain tentunya. Akibat belum banyaknya pengelolaan limbah kain sehingga berdampak pada kesehatan. Jadi kami mengambil masalah-masalah tersebut dengan menganalisis lingkungan sekitar. Nah, dari timbulnya masalah-masalah tersebut, yaitu salah satunya pencemaran air bersih, kita harus sadar teman-teman. Salah satunya masyarakat ini harus peka terhadap lingkungan, kesehatan sekitar gitu. Hal-hal ini apabila dibiarkan lambat laun akan menjadi dampak yang sangat besar. Memang presentasinya sangat kecil, tapi kalau dibiarkan lama-kelamaan ini akan menjadi masalah yang besar. Mungkin kita akan sulit mengatasinya. Untuk itu, CK hadir di sini memberikan solusi atau mengajak masyarakat setempat sadar terhadap lingkungan gitu. Dengan membuat produk kreatif seperti ini, kita juga tidak hanya mengurangi masalah lingkungan, kita juga bisa mendapatkan keuntungan gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya dengan peluang tadi atau masalah yang terjadi mengenai limbah kain dengan masalah pencemaran air. Kita bisa melihat di sampingnya itu ada peluang. Sekitar 29,5% peningkatan jumlah wisatawan di Medan itu tahun 2024 terutama mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Istana Maimun dan Masjid Al-Mashun atau lain-lain lah di tempat Kota Medan ini. Kita bisa lihat dan memanfaatkan peluang tersebut dengan menjual souvenir-souvenir yang sudah kita olah dari limbah kain tadi di tempat-tempat yang memang menarik, di tempat-tempat yang memang sering dikunjungi oleh para wisatawan dari luar ataupun dari lokal. Nah, setelah tadi Kreatif Loka menjelaskan secara ringkas mengenai background and problemnya, di sini juga Kreatif Loka akan menjelaskan target and plans, teman-teman. Dengan mengelola limbah kain polyester untuk dijadikan souvenir khas Medan agar dapat meningkatkan lagi sektor pariwisata dan agar menjadi barang bernilai guna di masyarakat tentunya, teman-teman. Setelah menentukan skema dari bisnis tadi, Kreatif Loka juga memasuki pada tahap menentukan target pasar, terus itu mendesain produk dan menyiapkan kebutuhan produksi. Nah, kebutuhan produksi yang Kreatif Loka siapkan itu seperti mencakup bahan yang digunakan, alat yang diperlukan, serta sumber daya manusia yang akan melakukan proses produksi, serta dana dalam melakukan kegiatan bisnis yang akan berjalan ke depannya. Di sini juga kami memasuki pada tahap marketingnya. Nah, kami memasarkan produk ini lewat media sosial, teman-teman. Tentunya seperti toko online ataupun e-commerce. Kami juga memanfaatkan dengan membuat video-video yang menarik, yang unik, dan kreatif tentang produk. Kami juga melakukan pemasarannya melalui toko offline, teman-teman. Dan juga mengikuti event-event yang ada di Kota Medan. Itu cara kami untuk mengenalkan produk kami atau brand kami kepada masyarakat. Kreatif Loka juga sudah menentukan production process atau stepnya. Kalian bisa lihat di penjelasan ini. Kita lihat di situ ada input, di mana input menjelaskan untuk
menentukan brand produk. Kita sudah menentukan brand produk, selanjutnya kita harus membuat desain produk semenarik mungkin agar diterima masyarakat, dan selanjutnya kita menyiapkan kebutuhan produksi. Ini salah satu hal utama yang perlu kita perhatikan, yaitu menentukan bahan, menyiapkan alat, serta menyediakan sumber daya manusia dalam kegiatan proses produksinya nanti. Selanjutnya ada tahapan pada proses, teman-teman. Tahapan proses ini seperti mengelola bahan polyester dengan dilelehkan. Sebelum dilelehkan, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah memotong-motong bagian kain tadi, setelah itu membersihkan, lalu kita masukkan ke mesin pengleleh atau mesin pengleleh plastik tadi, teman-teman. Selanjutnya, baru setelah dilelehkan itu masuk ke tahap pencetakan. Setelah dicetak, baru kita potong sesuai pada bagian yang diinginkan, teman-teman. Selanjutnya baru kita rakit sesuai desain yang diinginkan juga, gitu. Nah, pada tahap proses, barulah masuk ke tahap akhir yang kita sering sebut itu finishing. Nah, outputnya di sini kita harus memperindah produk dengan premis agar tampilan menarik. Di tahap inilah penentuan atau penghiasan produk agar lebih menarik lagi, agar lebih dikenal oleh masyarakat lagi dengan ciri khasnya, gitu. Nah, mungkin tadi itu hanya penjelasan singkat saja, gambarannya saja dari step-step ataupun proses yang saya jelaskan kepada teman-teman semua. Di sini pasti dari kalian ada yang bingung atau ada yang sudah menerka-nerka bahkan membayangkan seperti apa sih produk kreatif lokal kalau sudah jadi gitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan ke kalian gambaran atau lukisan 3D dengan desain yang sudah kami buat seperti gambar di atas. Di sini ada Masjid Raya. Masjid Raya Medan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan luar gitu, karena Masjid Raya ini salah satu tempat yang memang menggambarkan identik atau ciri khasnya Kota Medan itu sendiri. Selanjutnya di samping dari lukisan 3D Masjid Raya Medan, di sini ada kita lihat Menara Tirtana di Medan. Nah, keunikan-keunikan seperti ini kita angkat menjadi produk yang memiliki nilai jual di pasar, teman-teman. Di sini juga kita bisa lihat kreatif lokal menciptakan suatu desain gantungan kunci yang memang ikonnya itu menarik ya. Itu teman-teman kita lihat di sini ada Istana Maimun Medan. Nah, salah satu tempat ini juga menggambarkan ciri khas dari Kota Medan itu sendiri. Nah, baik teman-teman, kreatif lokal juga di sini memiliki bisnis plan outline dan economic analysis. Sebelum kami melakukan proposal bisnis ini, kami tentunya sudah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap lingkungan sekitar, yaitu masalah banjir atau penumpukan sampah, kurangnya edukasi terhadap masyarakat terhadap pengurangan limbah kain yang berbahan dasar polyester ini, terutama ya, itu belum banyak orang tahu gimana sih cara mengatasi limbah-limbah kain ini gitu, terkhususnya ya di Kota Medan. Nah, di situ kami juga sudah melakukan analisis ya dari masalah-masalah tersebut, barulah kami menciptakan peluang dengan menggunakan bahan baku dari limbah kain polyester untuk membuat suatu produk kreatif tadi. Nah, produk kreatif ini kami ciptakan juga tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk mengurangi dari dampak negatif terhadap lingkungan, teman-teman. Nah, polyester ini sendiri diolah menjadi souvenir khas tempat wisata dan menggambarkan ikon Medan yang dapat dijadikan barang kenang-kenangan para wisatawan luar maupun lokal. Nah, tidak hanya itu teman-teman, kreatif lokal di sini juga sudah memikirkan yang namanya branding and marketingnya. Kalian tahu nggak, kreatif lokal itu sebenarnya memiliki slogan CK, yang artinya itu cek kakak. Nah, cek kakak ini seperti ajakan atau membuat image yang menarik gitu untuk mengajak konsumen kita melihat produk-produk dari kreatif lokal tersebut. Tidak hanya itu, kami juga menggunakan sistem reseller dan memasang iklan marketing di sosmed. Ini tujuannya selain untuk memperluas jangkauan pasar kami juga ingin membuat suatu image produk itu yang mudah dikenal oleh kalangan masyarakat dengan ciri khas dan keunikannya tersendiri, teman-teman. Tidak hanya memikirkan branding dan marketing, kreatif lokal juga sudah menentukan target marketnya. Di sini kami menarik wisatawan lokal maupun luar Medan dengan produk cenderamata, di mana produk ini sebenarnya menggambarkan ciri khas tempat wisata Medan itu sendiri. Jadi kami membuat ini seestetik mungkin, sebaik mungkin, dan semenarik mungkin agar konsumen itu ada rasa ingin membeli suatu oleh-oleh gitulah dari tempat wisata yang mereka kunjungi. Jadi tidak hanya memberikan keestetikan, kami juga memberikan kenyamanan terhadap mereka dari produk ini yang mudah dibawa kemana-mana gitu.
Oke, Kreatif Loka juga sudah membuat target audiensnya. Di sini sudah dijelaskan di slide tersebut. Kita bisa lihat target utama dari Kreatif Loka itu adalah warga sekitar di Kota Medan tentunya yang untuk kami jadikan reseller. Kami mencari orang-orang yang ingin menjual kembali produk Kreatif Loka dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi, tidak hanya mencari reseller, kami juga menargetkan produk Kreatif Loka ini dengan orang-orang yang suka berwisata, terutamanya orang-orang yang dari luar Kota Medan berkunjung ke daerah Kota Medan atau tempat-tempat wisata Kota Medan itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini target audiensnya itu ada adult, di mana di sini orang tua usia 40-50 tahun yang menyukai cenderamata. Nah, kita bisa lihat orang-orang tua seperti itu lebih menyukai yang keestetikan atau barang-barang yang bisa dijadikan pajangan ataupun koleksi-koleksi unik gitu yang mereka inginkan dan mereka dapatkan dari mana mereka berkunjung atau kemana mereka pergi gitu. Biasanya orang-orang tua seperti itu lebih menyukai barang-barang seperti itu gitu, barang-barang unik, barang-barang kreatif gitu. Nah, selanjutnya ada woman. Perempuan yang menyukai souvenir atau estetik itu biasanya sekitar usia 20 sampai 50 tahun ke atas ya, yang suka ikut acara-acara sosial seperti arisan dan lain-lain. Biasanya mereka tertarik dengan souvenir-souvenir seperti ini, bisa jadi mereka membaginya lagi ke rekan-rekan kerja atau rekan-rekan arisan mereka atau keluarga-keluarga mereka. Nah, perempuan itu kan lebih suka namanya shopping, berbelanja gitu. Mereka itu suka gitu menunjukkan sesuatu yang bahwasanya mereka dari tempat ini loh. Nah, selanjutnya ada teenager. Nah, teenager ini adalah anak remaja usia 15 sampai 20 tahun yang sering ikut acara wisata sekolah. Nah, teman-teman sendiri pasti pernah ngalamin ini nggak sih? Waktu kalian ada namanya studi tour atau acara-acara perpisahan lainnya untuk pergi ke suatu tempat wisata, hal-hal yang kalian cari selain kulineran, pasti kalian juga mencari yang namanya cindramata atau kenang-kenangan gitu. Nah, teman-teman, di sini juga Kreatif Loka sudah menentukan lokasi usaha offline-nya. Yang pertama ada pop-up store dan yang kedua ada production store. Nah, kalau kalian berpikir kenapa tempat lokasinya itu dipisah, di sini saya akan menjelaskan kenapa lokasi usaha dari Kreatif Loka dipisah. Yang pertama, pop-up store adalah produk yang sudah jadi, produk yang sudah siap dijual, makanya kami memilih lokasi usaha yang strategis tentunya dekat dengan tempat wisata seperti Istana Maimun ataupun dekat-dekat dengan pusat perbelanjaan di Kota Medan. Dan yang kedua, production store. Nah, production store ini adalah barang yang belum jadi atau barang yang masih proses atau tahapan pembuatan untuk menjadi gantungan kunci dan lukisan 3D. Kenapa kami memilih tempat yang berbeda antara pop-up store dan production store? Karena kami akan membuat suatu produk itu yang bahan dasarnya adalah dari limbah ataupun dari sampah. Nah, untuk kenyamanan masyarakat setempat, tentunya kami akan memilih tempat produksi yang jauh dari masyarakat ataupun tepatnya kami akan memilih di lokasi-lokasi pedesaan gitu, yang masih memungkinkan kami untuk memproduksi barang tersebut. Nah, untuk teman-teman semua di sini, selain menentukan produk ataupun menentukan target pasar, hal yang pertama kalian lakukan ataupun hal yang paling penting dalam melakukan rencana bisnis, pastinya dengan menentukan rencana anggaran biaya seperti PPT pada di atas. Nah, kita juga sudah bisa melihat di sini sama-sama ya, teman-teman, secara terbuka. Rencana anggaran biaya dari Kreatif Loka itu besaran dana yang dibutuhkan sekitar 17.500.000 dengan rincian sebagai berikut: biaya alat dan perlengkapan serta tempat sewa sekitar 14 juta, dan bahan habis perharinya atau bahan baku yang dibutuhkan itu sekitar 1 juta, dan biaya pemasarannya 1.500.000, biaya administrasi dan lain-lainnya itu 1 juta. Nah, proposal bisnis kali ini juga mengenai Kreatif Loka membahas analisis SWOT. Yang pertama ada STRI-nya. Pertama, kita bisa lihat produk cenderamata dengan ciri khas identitas para wisata di Medan dengan olahan limbah polyester. Tentunya dengan kekuatan ini juga akan menciptakan suatu produk yang estetik, yang laku dijual di pasaran dan memiliki nilai yang cukup tinggi gitu. Dan yang kedua ada weakness. Kelemahannya sendiri kita bisa lihat ya teman-teman. Dengan pengelolaan bahan baku seperti kain polyester ini yang berbahan dasar plastik tentunya memerlukan mesin dengan harga mahal gitu. Setelah itu proses produksinya juga yang memakan waktu cukup lama serta harus terus melakukan inovasi agar tidak ketinggalan. Nah, selanjutnya di sini ada opportunity. Opportunity ini belum tentu ada produk souvenir dengan bahan polyester gitu. Selanjutnya masih sedikit produk dengan unsur ciri khas tempat para wisata. Kita bisa lihat juga terutama di Kota Medan ini sendiri ya, untuk menunjukkan
identitas wisatanya itu sendiri masih bisa dibilang tidak sebanyak di kota-kota luar seperti di daerah Jawa sana. Selanjutnya ada banyaknya orang yang menyukai benda cindera mata. Kita bisa lihat orang-orang pada umumnya itu menyukai sesuatu yang estetik, sesuatu yang memiliki nilai yang unik ataupun yang bisa dijadikan untuk kenang-kenangan gitu. Selanjutnya ada treatnya. Di sini ada tempat wisata di Medan yang memiliki produk ciri khasnya sendiri seperti Danau Toba, Brastagi. Nah, produk ini akan memiliki nilai gitu, memiliki nilai lebih. Nah, kalian sudah melihat sendiri dari penjelasan di atas mengenai bisnis model kanvas, teman-teman. Nah, bisnis model kanvas itu menurut saya pribadi adalah bagian yang paling penting dari bisnis model kanvas, seperti adanya nilai proporsi yang akan membedakan kita dari kompetitor tentunya. Dan dengan adanya bisnis model kanvas ini menunjukkan bagaimana perusahaan kami berencana untuk menghasilkan keuntungan melalui produk inovatif yang memenuhi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan gitu. Baik teman-teman semua, ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Semoga yang saya jelaskan tadi mengenai bisnis proposal ini dapat memberikan edukasi kepada kita semua dan terkhususnya masyarakat yang sudah menyaksikan video ini, bahwa kesadaran yang paling penting itu adalah melihat masalah pada lingkungan terutama dan terkhususnya itu adalah masalah banjir yang diakibatkan oleh limbah sampah, terutama limbah kain polyester. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara mengolah limbah kain atau limbah sampah dari polyester ini, karena belum ada edukasi mungkin yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengetahui ataupun bagaimana cara untuk mengatasinya. Di sini kami hadir tidak hanya untuk menjual suatu produk yang unik ataupun mengangkat destinasi wisata pada kota tersebut, tapi kami juga di sini memberikan dampak positif pada lingkungan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah lingkungan yang saat ini sangat-sangat krusial, yaitu mengenai banjir. Saya mengucapkan terima kasih, sekaligus saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.